Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat melanjutkan perkuliahan kita. Sholawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di hari akhir nanti. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dadang Firdaus SPDI MA selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis dan juga teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, perkenalkan, saya Indri Hanifan dari kelompok 5. Di sini saya selaku pemateri pertama dengan rekan saya Nur Syahidah selaku pemateri kedua. Kami akan menjelaskan materi tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas perawinya. Baiklah, pokok bahasan dari materi kami yang pertama itu ada pengertian hadis sahih dan hasan, yang kedua syarat-syarat hadis sahih dan hasan, dan yang ketiga pembagian hadis sahih dan hasan. Pembagian hadis menjadi kategori-kategori berdasarkan kualitas perawinya telah menjadi salah satu metode yang digunakan oleh ulama dalam menentukan keotentikan hadis. Kualitas perawinya sangat penting dalam menentukan keotentikan hadis, karena perawi hadis adalah orang yang pertama kali menerima hadis dan kemudian mengembalikan hadis tersebut kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, kualitas perawinya dapat mempengaruhi keotentikan hadis, baik itu dalam hal kejujuran perawi, keahlian perawi, maupun kebiasaan perawi dalam mengembalikan hadis. Baik, yang pertama itu kita masuk kepada pengertian hadis sahih. Secara etimologi, as-sahih berarti sehat, lawan kata dari as-sakim yang berarti sakit. Dengan demikian, hadis sahih berarti hadis yang sehat, yang tidak sakit. Sedangkan secara terminologi, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil lagi kuat daya ingatnya dari orang yang adil lagi kuat daya ingatnya pula, dari awal sanad sampai akhirnya serta terhindar dari cacat dan illat. Kemudian yang kedua itu ada syarat-syarat hadis sahih. Suatu hadis dapat dikatakan sahih bila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama, sanadnya bersambung atau ittisal al-sanad, yaitu tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat sebelumnya, baik secara langsung atau mubasyarah, atau secara hukum dari awal sanad sampai akhir sanad. Kemudian yang kedua itu periwayatnya adil. Imam Al-Hakim berpendapat bahwa seseorang disebut adil apabila beragama Islam, tidak berbuat bid'ah dan tidak berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga itu periwayatnya dabit, yaitu yang kuat, kokoh, ketat, yang hafal dengan sempurna. Kemudian yang keempat adalah terhindar dari syadz, yaitu periwayat bertentangan dengan banyak periwayat yang lebih sikoh. Kemudian yang kelima adalah terhindar dari ilat, yaitu kecacatan yang terselubung dan tidak nyata yang terdapat pada hadis yang setelah ditetapkan kesahihannya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pembagian hadis sahih. Hadis sahih ini terbagi menjadi dua, yaitu hadis sahih li zatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li zatihi artinya hadis sahih karena zatnya, tanpa adanya bantuan keterangan yang lain. Artinya, hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang adil, dabit yang sempurna, serta tidak ada syadz dan tidak ada illat. Kemudian yang kedua itu sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis tingkatannya di bawah hadis sahih li zatihi dan menjadi hadis sahih karena diperkuat oleh hadis-hadis lain. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Syahidah. Kepada Nur Syahidah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah memaparkan tentang hadis sahih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis hasan. Pengertian hadis hasan. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Menurut Imam Tirmizi, mengartikan hadis hasan sebagai berikut. Tiap-tiap hadis pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta pada matannya,
tidak ada kejanggalan dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Syarat-syarat hadis hasan. Adapun syarat-syarat hadis hasan yaitu pertama, sanad harus bersambung. Kedua, perawinya adalah adil. Yang ketiga, perawinya mempunyai sifat dabit, namun kualitasnya lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Keempat, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut tidak sahih, artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih sikat daripadanya. Yang kelima, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ilat yang merusak. Bagian hadis hasan. Hadis hasan terbagi menjadi 3. Yang pertama, hadis hasan li dzati. Yang kedua, hadis hasan li ghairi. Dan yang ketiga, kehuza hadis hasan. Yang pertama, hadis hasan li dzati. Maksudnya adalah hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Menurut Ibnu As-Salah, pada hadis hasan li dzati, para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatannya atau daya kekuatan hafalan belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. 2. Hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi adalah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur, tak nyata kealihannya, bukan pelupa yang banyak salahnya. Tidak tampak adanya sebab yang menjadikannya fasik dan matan. Hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisalnya dan semakna dari sesuatu segi yang lain. 3. Kehuza hadis hasan. Menurut para ulama ahli hadis, bahwa hadis hasan baik hasan li dzati maupun hasan li ghairi juga dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu hukum. Harus diamalkan, hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penetapan rendah atau urutannya, yang disebabkan oleh kualitas masing-masing. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 5. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mereply dalam kolom reply. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you down?